PAN itu memang prosesnya panjang. Jadi setelah DPP memberikan sebuah rekomendasi kepada saya selaku Ketua DPD PAN, rekomendasi itu untuk mencari pasangan saya. Ya. Tapi kemudian saya lakukan tugas itu dari DPP. Ya. Akhirnya saya komunikasi kepada teman-teman partai lain, ya, di bawah, kemudian kita laporkan kepada DPP. Ternyata DPP kemudian memberi arahan, dan arahan itu kira-kira sama dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat kabupaten, khususnya keluarga besar Partai Amanat Nasional. Maka kemudian kita menelaah sebuah sosok, juga tidak harus saya, ya. Sosok saudaraku Zurohnur Effendi, itu ceritanya. Zurohnur Effendi dilihat dari sebuah perjalanan karirnya, ini Mas ya, perjalanan karirnya ini sangat luar biasa. Dia diawali dari mulai ASN, dari PNS itu sudah di tempat-tempat yang strategis, yang dia mampu, padahal beliaunya masih muda. Nah, masih muda, mampu, dan itulah kita yakini bahwa sosok Zurohnur adalah sosok yang cerdas, punya etos kerja yang tinggi, kredibilitasnya tinggi, sehingga kita tahu arah perjalanan seorang sosok Zurohnur dari sisi itu. Terakhir dia jadi sekda 2 periode. Itu menandakan sebuah sosok yang dipercaya dan tekun, bisa komunikasi dengan yang lain baik, harmonisasinya baik sekali. Itu yang pertama kepada sosok Zurohnur Effendi. Maka DPP merasa yakin, kita pun juga yakin, dan kemudian kita melihat pasangannya, yaitu Pak Yai Rauf. Ya, Pak Yai Rauf kita yakini juga, karena Pak Zurohnur harus paketan ini harus seirama. Irama, ya, idealisme sama, kemudian komunikasinya enjoy, enak. Nah, saya yakin ini tidak ada kemudian nanti antara calon bupati dan calon wakil bupati ini tidak seimbang, ini jangan sampai itu terjadi. Itu akan memberikan perjalanan yang kurang sehat. Nah, disitulah Pak Yai Rauf, saya yakin dengan ketekunannya, sosok guru yang begitu santun dan bersahaja, ramah, saya rasa ini menjadi pilihan. Kemudian DPP berikan arahan, DPP memanggil saya untuk arahan untuk menjadi sebuah, diputuskan bahwa seorang Zurohnur dipilih, direkomendasi oleh DPP Partai Amanat Nasional. Tentu setelah itu saya juga merasa ikhlas. Saya pun juga untuk mengamankan sebuah rekomendasi DPP itu, kita sampaikan kepada seluruh stakeholder keluarga besar Partai Amanat Nasional lewat forum DPD Partai Amanat Nasional, harian dan DPC. Alhamdulillah semuanya serujuk, semuanya suka, semuanya menerima dengan indah. Tadi sudah saya ambil sebuah pendahuluannya, sehingga historisnya tadi kita ambil karena kita yakini nanti kita mendukung bisa membawa Zurohnur ini baik untuk Lamongan. Pasangan dua beliau ini akan membawa kemajuan, melengkapi apa yang kemarin belum bisa maju. Yang kemarin belum bisa disempurnakan, ya ini disempurnakan bersama, dan dua pasangan ini antara Bupati dan Wakil Bupati, Pak Zurohnur dan Pak Yai Rauf. Oleh karena itu PAN dari mulai ranting, DPC, DPD, sampai DPW pusat merekomendasi itu, bahwa harapannya adalah satu, harus menang. Pertama, dari nanti sudah menang, maka kita berharap bahwa Pak Zurohnur ini bisa memperbaiki mana yang kurang baik, bisa melengkapi mana yang belum terlengkapi, bisa meneruskan apa yang menjadi, yang sudah dilaksanakan oleh para bupati-bupati yang dulu, sehingga yang baik-baik itu masih bisa disempurnakan dan diteruskan. Tidak kemudian menafikan dari pekerjaan bupati-bupati yang sudah. Artinya apa? Harapan dari PAN bahwa Lamongan harus tetap baik kalau dipimpin Pak Zurohnur Effendi dan Pak Yai Rauf.
Ya, itu mohon maaf, itu hanya stigma orang. Sebenarnya Lamongan ini kita inginkan adalah tidak usah ada dikotomi stigma ini Muhammadiyah, ini NU dan sebagainya, tidak usah itu menurut saya dari partai loh ya ini, mohon maaf. Tapi karena itu nanti akan membawakan sebuah ya menghidupi dengan mengayom bentuk ya mengayomi, maka semuanya itu akan bisa dijalankan, baik itu yang Muhammadiyah, baik itu yang NU. Yang penting Lamongan ini punya bupati yang bisa mengayomi dan bisa membawa kemajuan Kabupaten Lamongan. Jadi kalau menurut saya kita bebas dari unsur ya, dari unsur keterwakilan. Jadi inilah harapan warga Lamongan, khususnya kami dari warga PAN ya. Warga Lamongan terlepas itu dari unsur apa ya, dari Pak Zurohnur. Kalau saya memandang dia adalah birokrasi tulen, birokrasi murni, orang nasionalis juga itu ya, berakhlak mulia. Ini yang menurut saya ukurannya adalah yang terpenting. Kemudian Pak Yai Rauf adalah seorang pendidik, sehingga ada kolaborasi yang baik dan indah, sehingga nanti menurut saya kita dan PAN khususnya, dua tokoh ini akan bisa membawa kebaikan, membawa kemajuan di Kabupaten Lamongan. Sekali lagi harapan saya, sosok dua beliau ini ada merepresentasikan harapan warga Lamongan. Harapan dari semuanya, menurut saya. Jadi tidak hanya menjadi ini kader Muhammadiyah, ini kader Nahdliyin dan sebagainya. Tidak hanya itulah. Kita berharap semuanya adalah warga Lamongan. Partai PAN tentu bersama sudah bangga jika Pak Zurohnur ini bisa meletakkan dan meleruskan dasar-dasar perjuangan, dasar-dasar pembangunan mental spiritual yang ada di Lamongan ini dipertahankan. Dasar-dasar kebaikan yang sudah ditanam pondasi oleh para pendiri-pendiri dulu. Ini kami dari Partai Amanat Nasional sudah bangga itu, tidak berlebihan lain. Yang kedua, bahwa beliau menjadi pengayom ya warga Lamongan. Baik yang miskin, yang kaya, apalagi yang sekarang belum menikmati keadilan-keadilan yang ada di pelosok-pelosok desa. Inilah, itu kalau sudah itu diayomi oleh Pak Zurohnur, diadvis, perjuangkan hak-haknya, ya tingkat kemiskinannya nanti itu ya berkurang. Nah ini yang sudah menjadi prioritas kebanggaan dari kami Partai Amanat Nasional. Tidak ada yang lain, hanya itu. Suksesnya Pak Zurohnur adalah kalau sudah membawa kemajuan Lamongan, akhlak orang Lamongan baik semua, ya. Kemudian kemiskinannya sudah, ya mungkin tidak bisa hilang lah ya, tapi harus turun. Kemudian kesejahteraannya harus merata. Ini yang terpenting menurut kami di Partai Amanat Nasional. Insya Allah itulah sebagai kebanggaan nanti. Masih. Pertama, di struktural, khusus struktural kami di Partai Amanat Nasional, bahwa kami mewajibkan, dan inilah tingkat tawaduknya dari kader-kader Partai Amanat Nasional, dari mulai ranting, cabang, sampai kami di DPD ini. Ini nanti akan kerja all out, dan sudah kita buktikan. Sekarang sudah kita roadshow, sampai kita bawa, konsolidasi kita bawa, bahwa PAN, ini menurut saya adalah yang pertama yang memberikan rekomendasi, maka kita harus kerja keras untuk memenangkan dari Partai Amanat Nasional. Pergerakannya apa? Ya konsolidasi, menyampaikan ke masyarakat sampai titik besok pengamanan sampai pengamanan suara. Kemudian kita terus juga berkoordinasi dengan partai-partai yang lain, utamanya partai-partai pendukung. Bahwa kita harus menyampaikan pada umat, pada masyarakat warga Lamongan untuk bisa bersama-sama mencintai dan akhirnya kalau sudah cinta pasti insya Allah memilih Pak Zurohnur dan Pak Yai Rauf. Yang kedua, bahwa kita menjalin komunikasi dengan baik. Kita koalisi partai kita ajak terus berkoordinasi. Celah mana yang belum bisa untuk disebarluaskan tentang untuk Pak Zurohnur calon kita yang kita dambakan itu. Yaitu kita terus memantau barisan, kita sosialisasi ke bawah bersama dengan bentuk relawan, dan kita juga ada di partai koalisi yang bergerak dari 31 DPRD
ini kita masifkan untuk membawa kemenangan, menuju kemenangan Pak Zuhronur dan Pak Yai Rauf. Tentu kami berharap kepada warga Lamongan semuanya, kami menyuguhkan kader yang menurut saya adalah yang terbaik, yang punya dedikasi tinggi, yang punya moral yang tinggi, moralitasnya baik. Insya Allah mari kita senangi bersama dan mari kita dambakan bahwa Pak Zuhronur ini adalah menjadi harapan warga Lamongan untuk menjadi bupati masa mendatang. Terima kasih, semoga semuanya kita beri kesehatan, warga Lamongan sehat semua, santai, rukun, adem ayem, semangat semua untuk membawa kemenangan Zuhronur Effendi. Yes bro. Yes bro, jaga kesinambungan, jaya.